Angin semilir di kala senja, menerpa jiwa yang gundah gulana. Untuk kalian penikmat setia, selamat datang di Ruang Cerita. Jumpa lagi dengan Mumun Kiyowo yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tapi sebelumnya, pastikan kalian sudah subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terus jangan lupa, siapkan cemilan dan posisi ternyaman kalian selama menyimak jalan ceritanya. Kalau sudah, oke, langsung saja kita let's go. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa perempuan tidak boleh terlalu berambisi untuk menggapai mimpinya. Termasuk kedua orang tuaku. Mereka menganggap perempuan yang terlalu fokus pada mimpi dan karirnya akan mengkesampingkan tugasnya sebagai seorang ibu dan istri. Jadi, untuk apa perempuan kerja terlalu keras jika pada akhirnya akan bergantung pula pada suaminya? Itulah prinsip yang dipegang sampai sekarang oleh orang tuaku. Tapi tidak demikian denganku. Aku sangat menentang anggapan seperti itu. Menurutku, perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang seimbang seiring berkembangnya dunia. Namaku Starla Wilhelmina, biasa panggil Starla. Usiaku saat ini menginjak 22 tahun. Aku merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Aku memiliki seorang adik perempuan bernama Asteri dan seorang adik laki-laki bernama Dipta. Sejak kecil, aku sudah terbiasa menjadi contoh dan panutan adik-adikku. Setidaknya, begitulah cara kedua orang tuaku mendidikku. Karena sebagai kakak tertua, aku selalu dituntut untuk melakukan ini dan itu yang menurut mereka baik buatku. Dan aku tak pernah membantah, karena aku berpikir orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Aku selalu berusaha menjadi contoh yang baik untuk adik-adikku. Hingga suatu hari, mereka membahas tentang pernikahanku. Suatu pagi di meja sarapan, kami membahas tentang rencana lamaranku dengan seorang pria pilihan orang tuaku. Pokoknya ayah sudah yakin lah, ayah jamin masa depannya secerah namanya. Kata ayahku di sela-sela waktu sarapan kami. Aku gak mau ya, aku mau kerja dulu, sukses, bantu-bantu keuangan keluarga, dan membahagiakan kalian berdua. Tolak aku mentah-mentah. Ibu ngerti perasaanmu lah, niatmu juga baik. Tapi ibu juga setuju sama pilihan ayahmu. Lagi pula, di masa sekarang kan susah cari kerjaan yang cocok. Apalagi perempuan itu kan kodratnya dinafkahi. Jadi kamu gak perlu susah-susah cari uang. Ibuku menambahkan. Hah? Ibu, ikut-ikutan aja. Aku gak mau menikah dalam waktu dekat ini. Aku mau berkarir dulu. Bantahku. Iya ya, Bu. Kan Kak Starla juga baru lulus kuliah. Masa disuruh langsung nikah? Saut Asteri sambil mengunyah makanannya. Tuh kan, Asteri aja paham. Selama ini kan aku selalu nurutin kemauan ayah sama ibu. Aku mohonlah, sekali ini saja. Aku juga kan ingin melakukan apa yang selama ini aku sudah impi-impikan. Sautku mempertegas. Aduh, kalian bisa gak sih makan dengan tenang? Jangan berdebat di depan makanan dong. Nanti selera makanku jadi hilang. Ujar Dipta agak ketus. Mereka terdiam. Meja makan pun seketika hening. Hanya menyisakan suara dentingan sendok dan piring. Namaku Surya Dwidana. Panggil saja Surya. Usiaku saat ini 29 tahun. Dan aku sangat bersyukur bisa menikmati hasil kerja kerasku di usia muda. Aku merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Aku memiliki seorang kakak perempuan bernama Uzora dan seorang adik laki-laki bernama Izar. Kakakku berprofesi sebagai salah satu dosen di universitas negeri ternama di Indonesia. Sedangkan adikku merupakan seorang penulis novel. Saat ini, aku sudah menyukai seorang gadis yang amat sulit untuk ditaklukkan. Dan aku mengenalnya saat berkunjung ke universitas tempat kakakku mengajar, setengah tahun lalu. Mohon maaf, boleh tanya di mana ruangan Ibu Auzora?
Tanyaku pada gadis itu yang pada waktu itu kebetulan lewat di koridor yang sama denganku. Oh, itu Pak, dari sini terus lurus saja. Ruangannya tepat di ujung koridor ini, jawabnya dengan ramah. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya permisi, sahutku sembari langsung berjalan menuju ujung koridor. Aku kemudian berjalan menuju ruangan Kak Auzora. Gadis itu pun pergi dan melanjutkan kepentingannya. Koridor kampus yang amat sunyi, batinku. Tak ada satupun orang yang lewat kecuali diriku. Hanya ada koridor kosong yang dihiasi bingkai-bingkai berisikan kutipan-kutipan motivasi. Aku pun terus melangkahkan kakiku menyusuri koridor itu. Setibanya di ruangan Kak Auzora, tanpa basa-basi, ia langsung bertanya padaku. Sur, kamu lihat ada mahasiswi di luar ruanganku nggak? Yang baru aja keluar dari sini, tanyanya. Mahasiswi? Tadi sih ada. Tapi kayaknya dia baru aja pergi deh. Entah kemana? Jawabku. Aku yakin dia pasti masih sekitar sini. Kamu mau kan tolong kakak? Tolong susul dia, terus suruh dia datang ke ruanganku. Ada hal penting yang harus kusampaikan padanya. Pintanya dengan nada memerintah. Malas ah. Telepon kan bisa. Atau suruh mahasiswa lain untuk memanggilnya. Lagian aku nggak tahu dia sekarang ada di mana. Tolakku. Justru itu. Starla bilang, HP-nya baru aja rusak. Jadi akan sulit dihubungi. Dan lagi pula kan kamu lihat, dari tadi nggak ada satupun mahasiswa yang berkeliaran. Karena ini jam pembelajaran, jelasnya. Oh, namanya Starla. Gimana ya? Aku mencoba meledek Auzora. Oh, come on. Aku harus segera masuk kelas buat mengajar. Kamu juga lagi gak ada kerjaan kan? Ujarnya. Oh, jadi aku diusir nih ceritanya. Oke. Aku cari anak itu. Tapi nanti malam temani aku di kafe biasa, oke? Sahutku. Oke, deal. Aku tunggu di kafe nanti malam ya. Sahutnya. Aku pun segera meninggalkan ruangan itu. Benar-benar tak punya ide harus mencari kemana. Aku hanya mengikuti kemana kakiku melangkah, sembari melihat-lihat kampus tempat kakakku bekerja. 10 menit berlalu. Dan akhirnya, aku menemukan gadis itu sedang berdiri di depan ruangan dengan pintu tertutup. Segera aku hampiri gadis itu dengan mengendap-endap. Namamu Starla? Tanyaku dengan suara sedikit lirih. Oh, Bapak yang tadi di koridor. Kok bisa tahu nama saya, Pak? Jawabnya terkejut. Kamu sedang apa di sini? Telat masuk kelas ya? Aku sedikit meledek. Begitulah, Pak. Bapak sendiri sedang apa di sini? Ujarnya. Saya disuruh mencarimu. Kamu dicari Bu Auzora tuh. Katanya disuruh segera ke ruangannya. Jelasku sembari tersenyum lebar. Walaupun gadis itu tak membalas senyumku, dia mengangguk dengan sopan dan segera menuju ke ruangan Kak Auzora sembari mengucapkan terima kasih. Itulah pertemuan pertama kami. Singkat, namun selalu teringat. Karena sejak saat itu, aku semakin penasaran dengan gadis tersebut. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin sekali lebih mengenalnya. Apalagi, dia merupakan salah satu mahasiswa bimbingan kakakku. Tak seperti gadis-gadis lainnya, menurutku gadis ini sangat berbeda. Ia tidak pernah memandangku sedikit pun. Tapi justru itulah yang membuatku semakin ingin mendapatkannya. 6 bulan kemudian, Surya yang baru saja kembali dari perjalanan bisnisnya segera mengunjungi kakaknya. Ia berangkat sekitar pukul 9 pagi agar bisa tiba di kampus saat jam break pelajaran berlangsung. Di samping itu, ia juga berniat untuk menemui Starla di kampusnya. Long time no see, Kak. Gimana kabarnya? Tanya Surya. Ya, seperti biasa. Auzora menjawab singkat sembari duduk di kursi kerjanya. Wah, kenapa hari ini seperti kurang nyawa gitu, Kak? Tanya Surya sambil meledek. Biasalah, kerjaan numpuk. Jawab Auzora agak malas. Membosankan sekali hari ini. Ngomong-ngomong, mahasiswi bimbinganmu yang waktu itu, kira-kira kapan lulusnya, Kak? Surya mulai pada topiknya. Siapa? Starla? Tanya Auzora yang diiringi dengan anggukan Surya. Telat kamu.
Dia baru aja wisuda bulan lalu, sambung Ozora yang membuat Surya terpaku sejenak. Hah? Serius kak? Kalau gitu, kakak tahu alamat rumahnya nggak? Tanya Surya. Loh, kenapa tiba-tiba kamu tanya tentang anak itu? Kamu suka ya sama dia? Tanya Ozora agak meledek. Apa sih kak? Aku ada urusan sama gadis itu. Penting. Cepat kasih tahu di mana alamat rumahnya. Jawab Surya dengan nada kesal. Jangan ngambek dong. Coba dicek di laci meja dekat jendela. Kalau nggak salah sih ada portofolio yang dulu pernah dia kumpulkan. Jawab Ozora. Surya pun segera mengambil portofolio tersebut dan langsung pamit untuk mencari alamat rumah Starla. Agak sulit untuk mencari alamat rumahnya karena alamat yang tertera pada portofolio kurang lengkap. Informasi kontak yang tertera pun sudah tidak aktif. Surya mencoba semua cara yang dia bisa. Ia pun mencoba bertanya pada orang-orang sekitar lingkungan itu. Namun, tak ada satupun yang mengenal gadis bernama Starla. Setengah hari berlalu, Surya pun masih belum mendapatkan apa-apa. Dan dengan sangat terpaksa, ia memutuskan untuk kembali ke kantor, dikarenakan ada jadwal interview dengan calon pegawai baru. Tepat pukul 1 siang, Surya tiba di kantornya. Ia segera menuju ke ruangannya, dan setibanya di ruangannya, dia langsung memulai sesi wawancara perorangan dengan para calon pegawai baru. Satu persatu kandidat keluar masuk ruangan untuk wawancara. Surya sedikit kurang fokus selama wawancara berlangsung. Dia terus saja kepikiran gadis yang ia cari. Hingga tibalah pada kandidat terakhir untuk wawancara. Gadis bertubuh mungil memasuki ruangannya. Dan kehadirannya seketika membuat CEO muda ini tertegun sampai tidak mengedipkan mata sedikit pun. Perhatiannya hanya tertuju pada gadis itu.